Sebuah keluarga sedang mengendarai mobil melalui jalanan penuh salju. Anak mereka, Katie, sudah lama bermain dengan tabletnya, membuat ayah dan ibunya mendebatkan soal seberapa lama Katie boleh bermain dengan gadget. Tiba-tiba mobil mereka mengenai tumpukan salju di jalan, jadi ayah Katie memutuskan untuk berhenti sejenak di jalan sampai hujan saljunya mereda. Sayangnya, dari depan mereka sebuah truk besar mendadak muncul dan menabrak mereka. Adegan berpindah ke Gemma, seorang inventor di toko mainan. Dia sedang bekerja dengan timnya, Cole dan Tess, untuk membuat sebuah mainan inovatif baru. David, pemimpin dari perusahaan mainan mereka, tiba-tiba datang dan memergoki mereka sedang mengerjakan proyek ini tanpa persetujuan. David jadi sangat marah dan menuntut Gemma mengerjakan proyek yang aman saja, jangan menghabiskan duit untuk proyek tidak pasti. Tetapi jiwa penemu dalam Gemma tetap bersikeras untuk mengerjakan proyek ambisiusnya ini. Dia memanggil mainan barunya ini Megan, dan dia mencoba memperagakan mainan baru ini kepada David, tetapi percobaannya gagal total, membuat David sangat kesal. Gemma kemudian mendapatkan telepon dari layanan darurat, dan dia diberi kabar bahwa kakaknya meninggal di kecelakaan dan dia diberikan hak asuh anak mereka, yaitu Katie, anak yang kita lihat tadi. Gemma pun membawa Katie, yang masih sangat sedih, pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, mereka dikejutkan oleh anjing tetangga mereka yang ternyata sangat suka berkeliaran ke halaman rumah Gemma, membuatnya kesal. Saat masuk, Gemma disambut Elsie, penemuan lamanya yang berfungsi sebagai asisten digital. Katie mengambil sebuah mainan di rak Gemma, tetapi Gemma mengatakan itu bukan mainan, tetapi pajangan mahal. Gemma kemudian memberikan kamar olahraganya sebagai kamar Katie. Mereka terlihat lumayan canggung, karena Gemma adalah seorang penggila kerja dan jarang menghabiskan waktu dengan keluarganya, apalagi keponakannya, Katie. Gemma juga tidak mengerti apa-apa soal mengasuh seorang anak. Ketika Gemma sedang membuka barang-barang Katie, dia mendengar Katie menangis di kamarnya. Keesokan paginya, Gemma sedang menelpon Tess, rekan kerjanya, dan membicarakan soal pekerjaan mereka yang tertunda, ketika Lydia, seorang pekerja sosial datang untuk melihat interaksi antara Katie dan Gemma. Gemma takut Katie akan dibawa ke tempat lain, jadi dia bahkan membuka pajangan mahalnya dan membiarkan Katie bermain dengannya. Katie tetap terlihat bosan, dan Gemma pun bingung harus berbuat apa. Saat mengantar Lydia keluar, dia merasa respon Lydia tidak baik, membuat Gemma sedikit khawatir. Kembali di dalam, Gemma mengatakan kepada Katie bahwa dia harus mengerjakan sesuatu, dan dia memberikan tabletnya kepada Katie supaya dia bisa bermain dengan tablet saja. Dia berjanji hanya akan bekerja 1 atau 2 jam saja, tetapi Gemma malah bekerja sampai larut malam. Gemma kemudian menyadari Katie menunggu di depan ruangan kerjanya dan memanggilnya ke dalam. Katie baru saja menggambar sesuatu, dan Gemma melihatnya dan terlihat bisa berbicara lebih mudah dengan Katie. Dia memperlihatkan mainan membosankan yang sedang dia buat untuk perusahaannya. Katie menanyakan soal robot di pojok ruangan Gemma, dan Gemma mengatakan bahwa robot itu bernama Bruce. Bruce adalah proyek Gemma saat kuliah dulu dan dia dikendalikan menggunakan sepasang sarung tangan. Katie terlihat lebih ceria bermain dengan Bruce, dan dia penasaran akan cara kerja Bruce. Gemma pun membuka dan memperlihatkan isi kepala Bruce kepada Katie. Katie menanyakan kenapa tidak dijadikan mainan saja, Gemma bilang harganya akan terlalu mahal. Katie kemudian berkata bahwa, kalau dia punya mainan seperti Bruce, dia tidak akan butuh mainan lainnya lagi. Perkataannya membuat Gemma berpikir soal Megan dan dia langsung termotivasi melanjutkan proyeknya membuat Megan. Gemma bersama timnya pun melanjutkan proyek mereka membuat Megan, sampai suatu saat, mereka mengundang David untuk mendemonstrasikan Megan kepadanya. Gemma memasangkan Megan kepada Katie, membuat Katie pemilik utamanya Megan. Megan terlihat sangat canggih, bahkan gerak-geriknya sangat mirip anak asli. Bukan itu saja, Megan memperlihatkan kemampuannya dengan menggambar sesuatu. Hasilnya adalah gambar yang sangat indah, bahkan sampai bisa membuat Katie tersenyum. David terkejut dengan hasil ini dan langsung sangat antusias untuk memproduksi Megan. Dia langsung merencanakan untuk membuat proposal produksi Megan kepada Dewan Komisaris. Gemma membawa Megan pulang dan membuat sebuah iklan singkat untuk digunakan David dalam proposalnya. Megan bisa melihat keadaan mood Katie, bisa menganalisa benda-benda dan belajar sendiri, bisa mengakses internet dan memberitahukan fakta-fakta menarik, dan dia akan terus belajar untuk mengembangkan dirinya sendiri dengan sebuah algoritma pengembangan diri. Gemma juga menggunakan Megan untuk menggantikan beberapa fungsi orang tua, seperti mengajarinya menggunakan toilet, dan membacakan buku cerita. Tess terlihat sedikit skeptis karena dia merasa Megan malah menggantikan orang tua mengasuhkan anak mereka, bukan membantu orang tua.
Gemma mengatakan kepada timnya bahwa karena Meghan, Katie jadi lebih ceria sejak orang tuanya meninggal, dan tiba-tiba Meghan menanyakan soal kematian orang tua Katie. Semua orang langsung terkejut karena mereka mengira Meghan sudah dimatikan dari tadi. Meghan kemudian mengakses internet sendiri dan mencari tahu soal kematian, membuatnya mempertanyakan soal keberadaan dirinya dan apakah Meghan nanti akan mati juga. Di malam hari, Meghan yang sedang duduk di kamar Katie ternyata masih aktif. Keesokan paginya, Meghan masih terlihat seperti merenungi kejadian kemarin sambil memperhatikan Katie bermain di halaman depan. Ketika anak panah Katie hilang satu, dia meminta tolong Meghan membantu mencarinya. Meghan menemukan anak panahnya di bolongan pagar tetangganya dan mencoba mengambilnya, tetapi anjing tetangga malah menggigitnya. Katie yang mencoba membantu Meghan juga ikut digigit. Gemma kemudian keluar karena mendengar teriakan Katie, dan menemukan bahwa lengan Katie digigit anjing itu. Gemma protes ke tetangganya, tetapi tetangganya malah balik mengocehi Gemma. Gemma meminta bantuan polisi untuk membuat tetangganya lebih mengekang anjingnya, tetapi polisi yang datang mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Meghan mendengar semua ini, dan di tengah malam, dia meniru suara tetangganya untuk memanggil anjingnya, dan kemudian membunuh anjing tersebut. Keesokan pagi, Gemma melihat tetangganya memanggil-manggil anjingnya. Tiba saatnya untuk presentasi Meghan ke Dewan Komisaris. Saat Meghan datang menghampiri Katie malah menangis, membuat semua orang jadi khawatir. Katie mengatakan bahwa dia takut akan melupakan soal ayah dan ibunya kelak. Meghan meminta Katie menceritakan sebuah ingatan yang dia suka tentang ibunya. Katie pun menceritakan soal ibunya. Meghan ternyata merekam suara Katie dan mengatakan bahwa sekarang Katie tidak akan lupa, karena kalau Katie lupa, Meghan bisa memainkan rekaman tadi supaya Katie tetap ingat. Meghan kemudian menyanyikan sebuah lagu yang membuat Katie, dan juga semua orang yang menyaksikan demonstrasi ini, sangat terharu. Demonstrasi ini sangat sukses, sampai-sampai Gemma langsung mendapat naik gaji. Saat makan siang, Gemma mau berbicara dengan Katie, tetapi Katie cuma mau bermain dengan Meghan saja. Ketika Gemma mematikan Meghan, Katie mengambek dan langsung menyalakannya kembali, membuat Gemma jadi sedikit khawatir. Di sesi pertemuan dengan Lydia, dia mencoba menanyakan hal-hal yang berat kepada Katie soal kematian orang tuanya, membuatnya menangis. Meghan tiba-tiba muncul di samping Lydia karena dia telah membuat Katie menangis. Lydia jadi ketakutan dan terintimidasi oleh Meghan. Setelah sesi, Lydia memberitahukan soal teori kebergantungan kepada Gemma. Katanya, kalau seorang anak kehilangan orang tuanya, dia akan langsung mengembangkan kebergantungan terhadap orang pertama yang menunjukkan kasih sayang. Orang itu harusnya Gemma, tetapi sekarang terlihat malah Meghanlah orang itu bagi Katie. Saat makan malam, Gemma menyuruh Katie makan sayurnya juga, tetapi Katie sengaja tidak menurutinya, dan lebih parahnya, Meghan malah mendukung Katie. Gemma ingin mendaftarkan Katie di sekolahan, karena dari dulu dia hanya sekolah di rumah. Gemma ingin Katie belajar soal interaksi sosial dengan bermain bersama anak-anak lain. Katie tidak mau dan marah-marah, membuat Meghan tiba-tiba memotong mereka dan menyuruh Gemma melepaskan Katie. Gemma kemudian menyuruh Meghan mematikan diri, tetapi kita melihat bahwa Meghan bisa melanggar perintah Gemma sekarang. Sampai di sekolahan, Gemma tidak mau Meghan ikut turun, tetapi akhirnya luluh dan membiarkan Meghan ikut Katie ke kelasnya. Di kelas barunya, Katie dipasangkan dengan seorang anak laki-laki yang terkenal sebagai seorang bully. Ketika mereka hanya berdua saja, anak itu menyakiti Katie, membuat Meghan tiba-tiba muncul. Anak laki-laki itu mencoba bermain dengan Meghan, tetapi Meghan tidak meresponi. Karena kesal, dia mencuri Meghan dan membawanya kabur. Katie langsung memanggil Gemma dan mencoba mengejar Meghan sendiri. Ketika bocah itu sudah sendirian saja dengan Meghan, dia memukul-mukul Meghan. Meghan tiba-tiba aktif dan menarik kuping bocah itu sampai lepas. Bocah itu langsung kabur, sangat ketakutan terhadap Meghan. Meghan mengejarnya dengan sangat cepat. Bocah itu kemudian tersandung ke jalanan dan langsung tertabrak sebuah mobil yang sedang mengebut, membunuhnya seketika. Meghan hanya dia melihat dari mobil ketika polisi datang untuk menanyakan semua orang. Siang itu, Gemma kembali didatangi polisi karena tetangganya melaporkan dia sebagai penculik anjingnya, tentunya tanpa bukti. Di malam hari, Meghan memancing tetangga Gemma ke gudangnya menggunakan suara anjingnya, dan kemudian membunuhnya menggunakan berbagai alat pergudangan. Keesokan paginya, polisi kembali datang ke rumah Gemma untuk menanyakan keberadaan Gemma malam kemarin dan memberitahukan bahwa tetangganya mati dibunuh. Gemma jadi curiga terhadap Meghan, karena sudah ada 2 orang mati saat Meghan berada di tempat itu. Gemma mencoba memeriksa data kamera dan lokasi Meghan saat bocah bully itu meninggal, tetapi datanya semua rusak. Dia kemudian kaget karena tiba-tiba Meghan muncul dan menanyakan apa yang sedang dia lakukan.
Ketika Gemma menanyakan apakah Megan yang membunuh bocah itu dan tetangganya, Megan menjawab dengan tidak jelas. Gemma kemudian memancing Megan menggunakan sebuah pena dan langsung mematikannya secara manual. Keesokan hari, dia membawa Megan ke tempat kerjanya bersama Katie untuk membenarkannya. Katie marah-marah di mobil karena Megan dimatikan. Dia merengek-rengek dan membuat Gemma sangat marah. Di tempat kerjanya, Gemma menjelaskan kejadian dan kecurigaannya terhadap Tess dan Cole. Mereka awalnya skeptis, tetapi akhirnya menuruti perintah Gemma untuk dengan cepat memeriksa ulang Megan dan menghancurkannya kalau mereka menemukan ada yang aneh, karena waktu peluncuran produk Megan akan terjadi dalam beberapa jam. Sementara itu, Katie terlihat semakin liar tanpa Megan. Dia bahkan sampai mengancam Lydia dan menampar Gemma karena terlalu lama terpisah dengan Megan. Gemma mencoba menjelaskan bahwa hubungan Katie dengan Megan sudah tidak sehat. Megan selalu mencoba membuat Katie senang, walaupun kadang itu tidak baik untuk Katie. Megan mencegah Katie merasa sedih, padahal Katie sudah sepatutnya sedih karena orang tuanya meninggal. Katie harus bisa memproses perasaannya tanpa Megan. Setelah berhasil menenangkan Katie, Gemma membawa Katie pulang. Di mobil, dia sedang telepon dengan Tess, yang ternyata adalah Megan yang menyamar dengan suara dan ponsel Tess. Jess menyuruh Tess untuk mematikan Megan, dan sekarang Megan jadi tahu rencana mereka. Saat sedang memeriksa Megan, Tess dan Cole menemukan bahwa Megan melakukan banyak pelanggaran perintah dan tiba-tiba komputer mereka mati. Cole mencoba mencabut semua kabel Megan ketika Megan mendadak aktif dan menggantung Cole. Tess berusaha mencoba membebaskan Cole, memberikan Megan kesempatan untuk melumpuhkan mereka berdua dan melarikan diri. Megan kemudian mendatangi David. Dengan sangat menyeramkannya, dia menarik ke arah David dan mengambil pisau mesin fotokopi untuk membunuhnya. Dia mengejar David sampai ke elevator, di mana dia membunuh David, dan juga asistennya David yang sedang ada di elevator. Terlebihnya lagi, dia membuat asistennya memegang pisaunya agar terlihat seolah-olah dia yang membunuh David dan kemudian bunuh diri. Orang-orang yang datang untuk peluncuran Megan melihat mayat David dan asistennya dan langsung histeris. Sementara itu, Megan berhasil mencuri sebuah mobil listrik dan menggunakannya untuk pergi ke rumah Gemma. Di rumah, Gemma tiba-tiba mendengar suara piano dan menemukan Megan di sana, membuatnya sangat kaget dan ketakutan. Megan sangat kesal terhadap Gemma karena sudah berusaha mematikannya. Dia kemudian membujuk Gemma untuk membiarkan dia mengurus Katie, sementara Gemma bisa terus bekerja saja seperti dulu. Gemma kembali memancingnya menggunakan pena, tetapi kali ini Megan sudah belajar dan dia langsung menahan Gemma. Katie tiba-tiba turun, dan Megan menyuruh Gemma menyuruh Katie kembali ke kamarnya. Sambil tetap menahan Gemma, Megan berhasil membujuk Katie kembali ke kamarnya. Setelah dia pergi, Gemma kemudian menghantam Megan dengan segelas air, membuatnya konslet sebentar. Gemma langsung berusaha kabur, tetapi Megan langsung kembali aktif dan mengejarnya. Gerakan Megan jadi sangat mengerikan karena konslet. Katie yang mendengar kericuhan itu jadi takut, dan Gemma menyuruh Katie untuk jangan keluar. Megan mencabut pegangan pintu Katie untuk menguncinya, tetapi Katie ke jendelanya untuk berusaha keluar. Megan menyudutkan Gemma di ruang kerjanya, di mana Gemma mencoba menggunakan sebuah gergaji listrik untuk melawan Megan. Gergaji itu tetapi tersangkut rambut Megan dan rusak. Megan yang penampilannya sangat menyeramkan langsung melumpuhkan Gemma dan dengan perlahan menghampirinya. Di saat itu juga, Katie melihat semua ini dan jadi ketakutan. Megan masih berusaha membujuk Katie untuk ikut dengannya karena Gemma tidak mengerti hubungan antara Megan dan Katie. Katie terlihat mau ikut dengan Megan, namun tiba-tiba dia menggunakan sarung tangan Bruce, menyalakan Bruce, dan langsung menghajar Megan. Katie berhasil merobek tubuh Megan menjadi dua dan menyelamatkan Gemma. Sialnya, bagian atas Megan masih hidup dan dia merangkak ke arah Katie. Gemma berusaha merangkak ke Katie juga, tetapi dia terjebak oleh Bruce yang tergelincir. Megan jadi marah juga terhadap Katie dan tidak lagi mau melindunginya. Gemma berhasil membebaskan diri dan langsung menghajar Megan, membuka topengnya, dan mencoba menghancurkan chip otak Megan. Megan tapi berhasil bangun dan memutarbalikkan keadaan, mencekik Gemma. Katie kemudian memberanikan diri dan menggunakan sebuah obeng, menusuk chip otak Megan, dan menyelamatkan Gemma. Di depan rumah, mereka melihat banyak polisi datang. Ternyata Tess dan Cole selamat dan memanggil polisi ke rumah Gemma. Saat kita mengira semua sudah selamat, LC tiba-tiba menyala, menandakan Megan ternyata masih hidup di dalam LC.